Saudara mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen dengan topik aspek hukum perjanjian dalam hukum perlindungan konsumen. Kenapa hukum perjanjian? Karena hukum perjanjian sangat penting dalam hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Saudara mahasiswa, mari kita mulai dengan pengertian apa itu perjanjian. Pengertian perjanjian. Dalam KUH Perdata dikatakan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Nah, pengertian ini mendapat komentar dari para ahli yang mengatakan bahwa rumusan itu kurang lengkap. Seharusnya disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Jadi prinsipnya perjanjian itu ada dua orang dan saling mengingatkan diri. Saudara mahasiswa, selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian ini tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata dan sifatnya memaksa bagi suatu perjanjian. Satu, harus adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Dua, harus ada kecakapan mereka untuk membuat perjanjian. Ketiga, harus ada suatu hal tertentu. Dan keempat, ada suatu sebab yang halal. Saudara mahasiswa, selanjutnya bahwa apa yang dimaksud dengan sepakat itu? Di sini dikatakan bahwa sepakat merupakan pertemuan dua kehendak, atau sepakat adalah suatu penawaran yang diterima oleh pihak yang menerima tawaran, atau sepakat lahir pada saat dibuatnya perjanjian. Bagaimana dapat dikatakan dua kehendak itu saling bertemu? Syaratnya, kehendak itu harus dinyatakan. Kehendak itu harus nyata bagi pihak lain, dan kehendak itu harus dimengerti pihak lain. Nah, caranya menyatakan kehendak itu satu, secara tegas. Bagaimana secara tegas itu? Saudara mahasiswa, secara tegas kita tahu ada yang tertulis, yaitu yang tercantum dalam akta otentik atau akta di bawah tangan. Ada yang secara lisan, tegas secara lisan. Misalnya, oke, saya setuju. Ya. Kemudian ada dengan tanda saja, yaitu dengan diam, berarti setuju, atau dengan anggukan kepala, dia berarti setuju. Tapi pada dasarnya, undang-undang tidak menentukan cara menyatakan kehendak tersebut. Saudara mahasiswa, kesepakatan itu pada dasarnya harus terhindar dari satu, kehilafan atau kesesatan, atau yang dikatakan dengan dwelling. Kesesatan ini ada yang termasuk ke dalam error in persona, yaitu kesesatan mengenai orang, misalnya karena namanya sama. Juga ada kesesatan yang berdasarkan in substantia, yaitu kesesatan mengenai benda yang merupakan alasan membuatnya suatu perjanjian. Misalnya lukisan, ternyata lukisannya tiruan. Nah, itu adalah suatu kesesatan. Saudara mahasiswa, selanjutnya kesepakatan itu tidak boleh berupa paksaan,
yaitu kekerasan jasmani atau ancaman yang menimbulkan ketakutan kepada seseorang sehingga ia membuat perjanjian. Ancaman jasmani contohnya dengan menikamkan pisau ke badan seseorang. Ancaman psikis misalnya dengan menakut-nakuti seseorang sehingga ia terpaksa membuat perjanjian. Kemudian kesepakatan itu tidak boleh merupakan suatu penipuan, yaitu sesuatu yang dilakukan secara sengaja dengan jalan tipu muslihat untuk menimbulkan kesesatan kepada pihak lain. Jelas itu tidak boleh. Nah, apabila kesepakatan ini terakomodir atau terlaksana, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Selanjutnya, sahnya suatu perjanjian itu adanya suatu kecakapan untuk membuat perjanjian. Apa yang dimaksud dengan cakap? Seseorang dikatakan tidak cakap pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang adalah anak yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan. Artinya, anak yang belum dewasa belum bisa melakukan suatu perjanjian. Persoalannya adalah bagaimanakah apabila anak yang belum dewasa ini melakukan perjanjian? Nah, di sini orang tua sebagai penanggung jawab anak itulah yang akan bertanggung jawab atas akibat hukum yang dilakukan oleh anaknya. Dan terhadap perjanjian yang dibuat oleh anak tersebut, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Selanjutnya, untuk sahnya suatu perjanjian itu harus ada hal tertentu atau yang disebut dengan objek perjanjian. Objek perjanjian adalah barang yang dapat diperdagangkan. Apa syarat barang yang dapat diperdagangkan ini? Bahwa syaratnya itu barangnya tersebut dapat ditentukan jenisnya. Apakah dia itu barang bergerak, tidak bergerak, dapat diukur, dapat dikilo, dan sebagainya. Dan barang atau bendanya itu harus ada atau barang yang akan ada. Jadi harus terlihat ada atau benda yang akan ada. Misalnya panen, itu kan akan ada. Kemudian rumah yang akan dibangun oleh developer, itu akan ada. Itu boleh diperdagangkan. Dan yang terakhir sebagai syarat sahnya perjanjian adalah sebab dan halal. Apa itu sebab? Sebab adalah tujuan dari perjanjian. Tujuan tersebut ada pada saat perjanjian dibuat. Dan tujuan tersebut harus dapat dicapai oleh para pihak. Halal di sini maksudnya bahwa tujuan perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Jadi manakala saudara membuat perjanjian, maka harus dilihat apakah perjanjian yang saudara buat itu bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan. Nah, manakala objek dan kausa yang ini tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Baiklah saudara mahasiswa, selanjutnya saya akan mengulas mengenai akibat hukum dari perjanjian. Akibat hukum perjanjian kita lihat pada pasal 1338, khususnya ayat 1 KUH Perdata, yang mengatakan bahwa pada dasarnya perjanjian hanya mengikat bagi para pihak. Bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Di sini kuncinya adalah bahwa hanya para pihak yang terikatlah yang dapat melakukan dan melaksanakan perjanjian sebagaimana
undang-undang. Nah, selanjutnya dalam pasal 1338 ayat selanjutnya dikatakan, para pihak harus melaksanakan perjanjian dengan itikat baik. Artinya itikat baik ini bahwa baik bagi pihak pertama atau pihak kedua, mulai dari pra perjanjian, mulai dari perjanjiannya, dan mulai pada pelaksanaannya. Itikat baik itu intinya harus ada pada ketiga proses tahapan perjanjian. Yang terakhir adalah perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak kecuali dengan kesepakatan antara keduanya. Ini adalah konsekuensi bahwa hanya para pihak yang melakukan perjanjianlah yang mengikat kepada para pihak. Baiklah saudara mahasiswa, selanjutnya saya akan menerangkan mengenai azas-azas perjanjian yang sangat penting dalam suatu perjanjian, yaitu yang disebut dengan azas konsensual. Azas konsensual mengatakan bahwa untuk lahirnya suatu perjanjian cukup dengan adanya kesepakatan. Artinya dengan sepakat, dengan setuju, maka tercapailah perjanjian tersebut. Nah, azas konsensual ini biasanya tersirat di dalam perjanjian jual beli. Jual beli bersifat konsensual. Artinya setelah harga disepakati, maka terjadilah perjanjian. Nah, komplitnya perjanjian tersebut manakala si penjual menyerahkan barangnya atau yang disebut dengan jurisdiction. Yang tidak kalah terkenalnya dalam azas perjanjian ini adalah azas kebebasan berkontrak. Di sini dikatakan bahwa diperbolehkan semua masyarakat, semua pihak membuat perjanjian apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan undang-undang. Nah, dengan azas kebebasan berkontrak inilah lahirlah perjanjian-perjanjian apa yang disebut dengan perjanjian yang tidak bernama yang muncul di masyarakat dalam perkembangan masa kini. Misalnya perjanjian leasing, perjanjian waralaba, perjanjian keagenan atau technical assistance agreement misalnya, dan lain-lain perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata. Dan selanjutnya azas yang juga tak kalah pentingnya adalah azas itikat baik. Nah, azas itikat baik seperti yang saya katakan tadi, bahwa azas itikat baik ini harus dilaksanakan dengan adil, berdasarkan kepantasan dan kepatutan, dan harus ada sebelum perjanjian, pada saat perjanjian, dan pada pelaksanaan perjanjian. Saudara mahasiswa, kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini dalam rangka perlindungan konsumen adalah ada beberapa azas yang sering diabaikan umumnya oleh para pelaku usaha. Misalnya, dalam praktek banyak terjadi perjanjian baku dengan menggunakan klausula baku yang bersifat eksonerasi, yaitu suatu klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Hal ini dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Saudara mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.